Angin malam berputar tidak wajar. Tanah Jawa bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang hendak bangkit dari perut bumi. Di lereng gunung yang diselimuti kabut, suara-suara tak terlihat meraung dalam bahasa yang tak dipahami manusia. Pohon-pohon tua bergoyang tanpa sentuhan. Api menyala tanpa kayu, dan di tengah pusaran itu, seorang lelaki berdiri diam. Jubahnya berkibar diterpa angin yang terasa seperti bisikan ribuan makhluk gaib. Bangsa jin yang selama baru badebot merasa menguasai ruang gelap tanah ini, mulai terusik. Cahaya yang dibawanya terlalu kuat, doanya terlalu tajam, kehadirannya seperti paku yang hendak ditancapkan ke jantung bumi. Malam itu bukan sekadar malam biasa. Itu adalah malam ketika poros Jawa hampir goyah, dan seorang penjaga memilih untuk tidak mundur. Karena sejak saat itu, tanah ini tak pernah lagi benar-benar sama. Kabut turun perlahan di atas tanah Jawa yang masih lebat oleh hutan dan sunyi, oleh bayang-bayang tak terlihat. Gunung-gunung berdiri seperti penjaga purba, memandangi desa-desa kecil yang hidup dalam cahaya lampu minyak dan doa yang lirih. Angin berembus membawa aroma tanah basah dan kayu terbakar. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang bergerak diam-diam. Sesuatu yang tidak semua orang berani menyebut namanya. Masyarakat hidup berdampingan dengan kepercayaan lama. Pohon besar tidak ditebang sembarangan. Batu-batu tertentu tidak disentuh tanpa izin. Malam tertentu dianggap lebih panjang dari biasanya. Ketika ayam berkokok sebelum waktunya, orang-orang saling berpandangan. Mereka tahu ada dunia lain yang menempel pada dunia ini. Dunia yang tak kasat mata, tetapi terasa nyata dalam dingin yang tiba-tiba menyergap tengkuk. Di beberapa tempat, gangguan mulai terasa lebih sering. Ternak ditemukan mati tanpa luka. Anak kecil berbicara dengan suara yang bukan suaranya. Di tengah malam, terdengar langkah kaki di atap rumah. Padahal tak ada siapapun di sana. Ketakutan tidak lagi berbisik. Ketakutan mulai menetap. Para tetua desa membaca doa lebih lama. Para pertapa menyepi lebih dalam. Tetapi gangguan itu tidak benar-benar pergi. Pada saat itulah, sebuah nama mulai beredar dari mulut ke mulut. Datangnya dari arah barat. Kata sebagian orang, dari negeri jauh, yang membawa ajaran tauhid yang tegas, namanya disebut pelan, penuh hormat, seolah takut terdengar oleh makhluk lain yang ikut mengintai. Dialah Syekh Jumadil Kubro, seorang alim yang langkahnya ringan, tetapi kehadirannya berat bagi sesuatu yang tidak ingin terusik. Kedatangannya tidak disambut gemuruh, ia berjalan tanpa iring-iring besar. Namun setiap tempat yang disinggahinya menyisakan perubahan yang halus, tetapi terasa. Di sebuah desa yang dikenal angker, ia bermalam tanpa rasa takut. Malam itu, tak ada suara langkah di atap. Tak ada jeritan dari balik pohon tua, hanya sunyi yang bersih. Sunyi yang berbeda dari biasanya. Orang-orang mulai memperhatikan. Ia tidak banyak berbicara tentang makhluk halus. Ia tidak menantang dengan kata-kata keras. Ia hanya menguatkan tauhid, menegakkan doa, dan membersihkan keyakinan manusia dari rasa tunduk kepada selain Tuhan. Namun, justru disitulah getaran itu terasa. Seolah ada poros tak terlihat yang mulai digeser. Seolah tanah ini sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Beberapa pertapa tua merasakan keganjilan. Dalam semedi mereka, bayangan-bayangan gelap tampak mundur. Tidak sejauh menghilang, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa mereka terusik. Ada cahaya yang menekan dari arah yang tidak biasa, cahaya yang tidak menyilaukan mata manusia, tetapi membakar bagi bangsa jin yang terbiasa bersembunyi dalam sela-sela ketakutan. Bisikan tentang paku bumi pun mulai terdengar, sebuah istilah lama yang jarang disebut. Konon, setiap zaman memiliki penjaga porosnya. Ketika keseimbangan terganggu, akan ada satu sosok yang menancapkan kembali keteguhan di jantung tanah. Dan bagi sebagian orang yang peka, Syekh Jumadil Kubro bukan sekadar pendakwah. Ia datang membawa misi yang lebih sunyi, lebih dalam, lebih menentukan. Namun kedamaian yang mulai tumbuh itu bukan tanpa konsekuensi. Setiap cahaya yang menguat, akan ada bayangan yang menolak padam. Di balik hutan dan lereng gunung, sesuatu mulai bergerak. Sesuatu yang tidak rela kehilangan pengaruhnya atas manusia. Tanah Jawa belum sepenuhnya tenang, dan bisikan itu kini berubah arah. Bukan lagi tentang ketakutan manusia, melainkan tentang kegelisahan bangsa jin yang mulai merasa terancam. Sejarah sedang membuka lembarannya. Perlahan, tetapi pasti. Fajar mereka perlahan di ufuk timur. Cahaya tipis menyentuh lereng-lereng gunung dan menyusuri sawah yang masih basah oleh embun. Di jalur tanah yang sunyi itu,
Seorang lelaki melangkah tanpa tergesa. Jubahnya sederhana, wajahnya tenang. Namun setiap langkahnya terasa seperti ketukan yang menggema jauh ke dalam perut bumi. Syekh Jumadil Kubro tidak datang sebagai penakluk. Ia tidak membawa pasukan, tidak pula mengumumkan kehadirannya dengan suara lantang. Ia datang dengan kesunyian yang mantap, tetapi justru dalam kesunyian itu ada daya yang sulit dijelaskan. Seolah tanah yang dipijaknya mengenali sesuatu yang lama dinanti. Di desa pertama yang ia singgahi, orang-orang menyambut dengan rasa ingin tahu, bercampur waspada. Mereka telah mendengar kabar tentangnya. Seorang alim dari negeri jauh, seorang penyeru tauhid, namun tanah ini bukan tanah kosong. Kepercayaan lama telah berakar dalam. Ketakutan kepada makhluk tak terlihat telah menjadi bagian dari keseharian. Syekh Jumadil Kubro berbicara dengan lembut. Ia tidak langsung menyinggung tentang jin atau gangguan gaib. Ia berbicara tentang Tuhan yang Maha Esa, tentang keberanian manusia untuk berdiri tanpa tunduk pada selainnya, tentang hati yang harus bersandar pada satu poros yang pasti. Kata-katanya mengalir seperti air yang membersihkan tanpa merusak. Namun, pada malam pertama ia bermalam di desa itu, sesuatu berubah. Angin yang biasanya membawa suara aneh mendadak berhenti. Pohon tua di tepi pemakaman tidak lagi berderak keras. Anjing-anjing tidak melolong seperti biasanya. Sunyi turun dengan cara yang berbeda. Sunyi yang tidak menekan dada. Beberapa orang menyadari perbedaan itu. Mereka saling berbisik. Apakah ini kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang sedang digeser dari tempatnya? Para tetua desa yang peka merasakan getaran halus. Seperti ada tali yang selama ini menegang, kini perlahan dikendurkan. Namun tidak semua pihak merasa tenang. Di lereng gunung yang jarang dijamah manusia, bayangan-bayangan bergerak lebih cepat dari biasanya. Bangsa jin yang selama ini menikmati ruang-ruang gelap mulai merasakan panas yang tak terlihat. Doa yang dipanjatkan lelaki itu bukan sekadar lantunan. Doanya seperti cahaya yang menembus lapisan-lapisan tempat mereka bersembunyi. Syekh Jumadil Kubro melanjutkan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Setiap kali ia singgah, pola yang sama terulang. Gangguan mereda. Orang-orang yang sering kerasukan mulai pulih. Tempat yang dahulu dianggap angker, perlahan kehilangan aura mencekamnya. Ia tidak mengusir dengan teriakan. Ia tidak menantang dengan amarah. Ia hanya menegakkan tauhid dengan keteguhan yang tidak goyah. Beberapa tokoh lokal mulai menyadari bahwa kehadirannya bukan sekadar dakwah biasa. Ada misi yang lebih dalam. Seolah ia sedang memeriksa retaken-retaken tak terlihat di tanah ini. Seolah ia sedang mencari titik pusat, poros yang harus diteguhkan kembali. Istilah penjaga mulai disematkan padanya, bukan oleh dirinya sendiri, tetapi oleh mereka yang menyaksikan perubahan itu. Penjaga keseimbangan, penjaga yang tidak membawa senjata, tetapi membawa keyakinan yang tajam. Namun semakin terang cahaya yang ia pancarkan, semakin jelas pula bayangan yang menolak sirna. Di malam-malam berikutnya, tekanan terasa semakin kuat. Beberapa muridnya mulai mengalami gangguan mimpi. Bisikan-bisikan mencoba menanamkan rasa ragu. Ini bukan lagi gangguan kecil. Ini adalah tanda bahwa sesuatu sedang terusik di tingkat yang lebih dalam. Syekh Jumadil Kubro mengetahui satu hal. Tanah ini tidak hanya membutuhkan ajaran. Tanah ini membutuhkan peneguhan. Dan peneguhan itu tidak akan datang tanpa perlawanan. Langkahnya tetap tenang, tetapi di balik ketenangan itu, sebuah pertempuran tak terlihat sedang mendekat. Dan tanah Jawa, perlahan, bersiap menyaksikan babak yang lebih besar. Langit Jawa menggantung kelabu, ketika bisik-bisik tentang paku bumi mulai terdengar lebih jelas. Istilah itu bukan hal baru, tetapi jarang diucapkan dengan terang. Ia hidup dalam tradisi lisan para pertapa. Dalam semedi, para pinisepuh yang menatap gunung berhari-hari, tanpa kata. Paku bumi adalah poros. Ia adalah titik keseimbangan antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Dan ketika poros itu goyah, seluruh tanah ikut bergetar. Syekh Jumadil Kubro mulai merasakan tanda-tanda itu. Bukan melalui gempa yang memecah tanah, melainkan melalui kegelisahan yang menjalar dari satu tempat ke tempat lain. Desa yang telah tenang tiba-tiba kembali diliputi mimpi buruk. Seorang pemuda berteriak tengah malam, mengaku melihat bayangan hitam berdiri di sudut rumahnya. Seekor kuda mengamuk tanpa sebab. Gangguan itu tidak lagi sporadis. Ia seperti gelombang yang mencari pusat. Para tetua desa berkumpul dalam remang cahaya pelita. Mereka menyebut satu nama, lalu terdiam. Mereka tahu kedatangan sang alim bukan kebetulan, tetapi mereka juga sadar tanah ini menyimpan simpel-simpel lama
yang belum terurai. Di beberapa tempat, ada titik yang sejak dulu dianggap keramat. Batu besar di lereng gunung, pohon raksasa di tengah hutan, sumber mata air yang tak pernah kering. Titik-titik itu dipercaya sebagai penjaga keseimbangan. Namun jika keseimbangan itu retak, siapa yang akan memperbaikinya? Syekh Jumadil Kubro tidak serta-merta menjawab pertanyaan itu. Ia memilih berjalan, menyusuri hutan yang jarang dimasuki manusia, mengunjungi tempot-tempot yang disebut dalam bisikan. Setiap kali ia tiba di satu titik, udara terasa berbeda, lebih berat, lebih padat, seolah ada lapisan tak kasat mata yang mengawasi setiap gerakannya. Di sebuah lereng yang sunyi, ia berhenti lebih lama dari biasanya. Tanah di sana terasa hangat, meski malam telah turun. Angin berputar tanpa arah. Murid-muridnya merasakan tekanan di dada, seperti berdiri di bawah langit yang terlalu rendah. Tidak ada wujud yang terlihat, tetapi kehadiran itu nyata, menunggu, menguji. Dalam diamnya, Syekh Jumadil Kubro memahami sesuatu. Paku bumi bukan sekadar simbol. Ia adalah keteguhan tauhid yang ditancapkan di pusat kegelisahan. Selama manusia masih ragu, selama mereka masih membagi ketundukan kepada selain Tuhan, poros itu akan lemah. Dan ketika poros melemah, bangsa jin menemukan celah untuk menguat. Ia mulai memperkuat lingkaran pengajian di sekitar titik-titik yang rawan. Doa dipanjatkan lebih lama. Zikir dilantunkan lebih dalam. Bukan untuk menantang, tetapi untuk meneguhkan. Perlahan, suasana berubah. Tekanan yang tadi menekan dada mulai mengendur. Angin yang berputar liar kembali lurus. Namun perubahan itu tidak luput dari perhatian alam tak terlihat. Di malam-malam berikutnya, gangguan tidak lagi datang dalam bentuk kecil. Bisikan terdengar lebih jelas di telinga beberapa muridnya. Mimpi mereka dipenuhi bayangan yang menatap dengan amarah. Seolah ada kekuatan yang menyadari bahwa pusatnya sedang disentuh. Istilah paku bumi kini bukan lagi sekadar cerita lama. Ia menjadi kenyataan yang sedang diuji. Tanah Jawa berdiri di antara dua arus. Keteguhan yang sedang ditancapkan dan perlawanan yang mulai bangkit. Syekh Jumadil Kubro mengetahui bahwa ini baru permulaan. Menemukan poros tidak berarti langsung meneguhkannya. Ada harga yang harus dibayar. Ada kekuatan yang tidak akan diam ketika wilayahnya digeser. Dan di bawah langit yang semakin gelap, tanah Jawa menyimpan napasnya. Karena ketika paku bumi mulai dicari, maka sesuatu di kedalaman juga mulai bersiap mempertahankan dirinya. Sejarah belum mencapai puncaknya. Ia baru saja menyentuh simpul pertamanya. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit belum sepenuhnya gelap, tetapi desa-desa di lereng gunung sudah menutup pintu lebih awal. Angin berembus dengan nada yang berbeda, bukan sekadar dingin, melainkan membawa rasa was-was yang sulit dijelaskan. Anjing-anjing menggonggong ke arah hutan tanpa sebab yang jelas, lalu mendadak diam seolah dicekik sunyi. Beberapa hari terakhir, gangguan muncul kembali dengan pola yang lebih teratur. Seorang ibu mendapati anaknya berbicara sendiri dengan tatapan kosong. Seorang petani bersumpah melihat sosok tinggi berdiri di pematang sawah saat senja, lalu lenyap ketika didekati. Ternak yang sebelumnya tenang, tiba-tiba gelisah setiap kali malam menjelang. Ini bukan ketakutan biasa, ini seperti pesan yang dikirim berulang-ulang. Syekh Jumadil Kubro merasakan perubahan itu sebelum orang-orang mengadukannya. Dalam doa malamnya, ada tekanan yang menguat, seperti gelombang tak terlihat yang mencoba menembus lingkaran zikir yang ia tegakkan. Doanya tidak goyah, tetapi iata. Perlawanan telah dimulai secara terang. Di sebuah desa yang paling sering diganggu, ia memutuskan bermalam. Penduduk berkumpul dengan wajah tegang. Mereka berharap kehadirannya mengusir rasa takut seperti sebelumnya. Namun, malam itu berbeda. Ketika zikir mulai dilantunkan, angin berputar di sekitar rumah yang ditempatinya. Pelita bergoyang keras, meski pintu tertutup rapat. Tiba-tiba terdengar suara berat dari arah luar, seperti geraman panjang yang ditahan. Beberapa orang gemetar. Seorang pemuda hampir berlari keluar sebelum ditahan. Syekh Jumadil Kubro tetap duduk. Matanya terpejam. Bibirnya terus bergerak melafalkan iyat-iyat tauhid dengan tenang, dengan ritme yang mantap, tanpa meninggi. Tekanan semakin terasa. Beberapa orang mengaku sulit bernapas. Udara seperti menebal, seolah ruangan dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Dalam momen itu, ketakutan manusia diuji. Apakah mereka akan kembali tunduk pada bayangan, atau berdiri tegak bersama keyakinan yang sedang diteguhkan? Geraman itu berubah menjadi suara berbisik
yang menyusup ke telinga. Bukan satu suara, melainkan banyak kata-kata yang tidak jelas tetapi syarat ancaman. Seolah bangsa jin sedang menyatakan keberatan atas cahaya yang mengusik wilayah mereka. Mereka tidak lagi bersembunyi sepenuhnya. Mereka memperlihatkan keberadaan melalui tekanan. Namun semakin keras gangguan itu datang, semakin kuat pula zikir yang dilantunkan. Suara manusia yang awalnya gemetar mulai stabil. Satu demi satu penduduk ikut mengucap doa dengan penuh kesadaran. Ketakutan yang tadi membeku perlahan mencair. Mereka tidak melihat wujud apapun, tetapi mereka merasakan sesuatu yang mundur perlahan. Angin yang berputar mulai melemah. Pelita berhenti bergoyang. Suasana kembali tenang, meski masih menyisakan getaran tipis di dada. Malam itu tidak sepenuhnya sunyi, tetapi cukup untuk menunjukkan satu hal. Perlawanan dari alam tak terlihat telah dimulai, dan ia nyata. Keesokan paginya, desa itu terasa lebih ringan. Anak yang semalam berbicara sendiri, kini terbangun dengan wajah normal. Ternak kembali tenang. Namun Syekh Jumadil Kubro tahu, ini belum akhir. Gangguan itu bukan serangan terakhir. Ia hanya peringatan. Bangsa jin telah menyadari ancaman terhadap pengaruh mereka. Dan ketika pengaruh itu digeser, mereka tidak akan tinggal diam. Di balik hutan dan lereng yang berkabut, sesuatu sedang menyusun langkah berikutnya. Tanah Jawa kini tidak hanya menjadi medan dakwah, ia telah menjadi medan ujian. Dan setiap malam yang turun, membawa kemungkinan baru. Apakah cahaya akan terus menguat, atau bayangan akan mencari cara untuk memadamkannya? Sejarah bergerak menuju benturan yang lebih besar. Kabut turun tebal di lereng gunung menjelang tengah malam. Hutan menjadi bayangan raksasa yang tak bergerak, seolah menahan napas. Di antara pepohonan tua yang akarnya mencengkeram tanah seperti tangan purba, Syekh Jumadil Kubro berjalan perlahan. Tidak ada obor besar, tidak ada rombongan panjang. Hanya beberapa murid yang mengikuti dari jarak tertentu, dengan dada berdebar tanpa mereka pahami sebabnya. Malam itu berbeda. Udara terasa lebih padat. Setiap langkah seperti menembus lapisan tak terlihat. Di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon tinggi, ia berhenti. Tanah di sana datar, tetapi suasananya menekan. Burung malam tak bersuara. Serangga pun seolah memilih diam. Alam seperti menunggu sesuatu terjadi. Beberapa hari sebelumnya, gangguan datang bertubi-tubi. Bisikan dalam mimpi, bayangan di sudut mata, rasa panas yang menyengat saat zikir dilantunkan. Semua mengarah pada satu titik. Ada kekuatan yang tidak lagi sekadar menguji. Ia ingin berbicara. Ia ingin memperingatkan. Syekh Jumadil Kubro berdiri tegak di tengah lapangan itu. Ia tidak mengangkat suara. Ia tidak memanggil dengan teriakan. Ia hanya memejamkan mata dan melafalkan doa dengan tenang. Setiap kalimat tauhid mengalir stabil, seperti aliran sungai yang tak terbendung. Tiba-tiba angin berputar dari satu arah, lalu dari arah lain. Kabut yang tadinya menyelimuti tanah mulai bergerak tidak wajar, membentuk pusaran rendah yang mengitari tempat ia berdiri. Murid-muridnya merasakan bulu kuduk meremang. Mereka ingin melangkah mendekat, tetapi kaki mereka seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu terdengar suara, bukan dari satu titik, melainkan dari segala arah. Berat, dalam, seperti gema dari rongga bumi. Suara itu tidak menggunakan bahasa manusia yang jelas, tetapi maknanya terasa. Tinggalkan tanah ini. Hentikan apa yang kau lakukan. Ini wilayah kami. Ancaman itu tidak disertai wujud yang kasat mata, namun tekanannya nyata. Tanah di bawah kaki terasa bergetar tipis. Dada terasa sesak, seolah udara dicuri perlahan dari paru-paru. Bangsa jin tidak lagi bersembunyi di balik gangguan kecil. Mereka menyatakan keberatan secara terbuka. Syekh Jumadil Kubro membuka mata. Tatapannya tenang, tidak menantang, tidak pula gentar. Ia menjawab bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kalimat tegas yang hanya terdengar samar oleh murid-muridnya. Tanah ini milik Tuhan Yang Maha Esa. Kalimat itu sederhana, namun ketika terucap, pusaran kabut bergetar lebih keras. Angin menderu, seperti hendak merobohkan pepohonan. Beberapa ranting patah jatuh ke tanah. Suara berat itu kembali terdengar. Kali ini, lebih keras, lebih mendesak. Ancaman berubah menjadi amarah. Tekanan mencapai puncaknya. Murid-muridnya hampir tersungkur. Salah satu dari mereka terjatuh, merasakan tubuhnya seperti ditindih beban berat. Malam itu adalah momen genting. Hikaya mundur, ketakutan akan kembali menguasai manusia. Hikaya goya poros yang mulai ditegakkan akan retak, namun doa terus mengalir.
Zikir tidak terputus. Dalam pusaran angin dan kabut, keteguhan itu berdiri seperti paku yang belum tertancap penuh, tetapi sudah menusuk lapisan pertama. Perlahan, suara itu melemah. Pusaran kabut terpecah. Angin yang menderu berubah menjadi embusan biasa. Hutan kembali sunyi, meski menyisakan sisa getaran di udara. Pertemuan itu tidak berakhir dengan kemenangan mutlak. Ia berakhir dengan jeda. Sebuah peringatan telah disampaikan, sebuah sikap telah ditegaskan. Bangsa jin kini tahu bahwa lelaki ini tidak akan pergi. Dan Syekh Jumadil Kubro tahu bahwa perlawanan berikutnya tidak akan lebih ringan. Kabut menipis saat fajar mulai mendekat. Namun ketegangan belum benar-benar hilang. Tanah Jawa telah menyaksikan pertemuan pertama yang terbuka antara penjaga dan penghuni bayang. Dan setelah malam itu, tidak ada lagi jalan kembali menuju ketenangan semu. Pagi setelah pertemuan di tengah kabut terasa berbeda. Udara lebih jernih, tetapi menyimpan sisa ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Burung-burung kembali bersuara. Namun, desa-desa di kaki gunung masih diliputi kewaspadaan. Orang-orang berbicara lebih pelan, seolah takut mengusik sesuatu yang sedang mengintai dari kejauhan. Kabar tentang malam itu menyebar cepat. Tidak ada yang melihat wujud apapun, tetapi semua merasakan dampaknya. Mereka mendengar angin menderu tanpa badai. Mereka merasakan tanah bergetar tanpa gempa. Dan mereka tahu sesuatu telah terjadi antara dunia yang terlihat dan yang tersembunyi. Syekh Jumadil Kubro tidak membesar-besarkan kejadian itu. Ia tidak mengumpulkan massa untuk menceritakan perlawanan. Ia justru memperkuat pengajian di tempat-tempat yang paling sering diganggu. Ia mendatangi desa kecil yang selama ini dikenal angker. Ia bermalam di rumah-rumah yang pernah menjadi pusat ketakutan. Ia duduk di bawah pohon besar yang dulu dianggap sarang makhluk halus. Setiap kali ia datang, pola yang sama terulang. Malam yang biasanya penuh suara aneh menjadi lebih tenang. Anak-anak yang sering terbangun karena mimpi buruk mulai tidur nyenyak. Orang-orang yang dahulu takut melewati jalan tertentu kini berani melangkah tanpa gemetar. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi perlahan mengusir gelap yang telah lama berdiam. Namun perubahan itu bukan tanpa reaksi. Di beberapa tempat, gangguan datang dalam bentuk yang lebih halus. Bukan lagi suara keras atau pusaran angin, melainkan bisikan ragu. Seorang muridnya tiba-tiba merasa takut tanpa sebab. Seorang warga mendadak mempertanyakan keyakinannya setelah mendengar suara samar dalam tidur. Bangsa jin mengubah taktik. Mereka tidak lagi menyerang dari luar, melainkan mencoba masuk melalui celah hati. Syekh Jumadil Kubro memahami arah perlawanan itu. Ia mulai menekankan satu hal dalam setiap pengajiannya, keteguhan batin. Ia mengingatkan bahwa ketakutan adalah pintu. Jika pintu itu terbuka, maka gangguan akan mudah masuk. Tetapi jika hati dipenuhi keyakinan, maka celah itu tertutup rapat. Di sebuah desa yang dulu paling sering diganggu, ia mengajak warga berkumpul di dekat sumber mata air yang dianggap keramat. Tempat itu selama bertahan-tahan dibiarkan tanpa sentuhan, karena diyakini dijaga makhluk tak kasat mata. Malam itu, ia duduk di tepi mata air tersebut. Ia membaca doa dengan suara tenang. Warga mengikuti dengan gemetar, tetapi tekad mereka bulat. Angin sempat berembus kencang. Air di permukaan mata air bergetar, seperti disentuh tangan tak terlihat. Beberapa orang hampir mundur. Namun zikir tidak terhenti. Suara mereka semakin padu, semakin kuat. Perlahan, getaran di air itu mereda. Angin berhenti. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tempat itu terasa biasa. Tidak ada aura mencekam. Tidak ada tekanan di dada. Hanya suara air yang mengalir lembut. Sejak malam itu, jejak cahaya semakin jelas. Tempat-tempat yang dulu dihindari mulai dilalui tanpa rasa takut. Orang-orang menyadari bahwa kekuatan yang selama ini mereka takuti bukan tak terkalahkan. Ia kuat karena manusia memberi ruang bagi ketakutan itu. Namun di balik ketenangan yang mulai tumbuh, bayangan belum sepenuhnya mundur. Bangsa jin tidak hilang. Mereka hanya terdesak, dan makhluk yang terdesak seringkali menjadi lebih berbahaya. Syekh Jumadil Kubro tahu bahwa perjalanan ini belum mencapai puncaknya. Jejak cahaya memang telah menyentuh tanah gelap, tetapi semakin terang cahaya itu menyebar, semakin besar pula tekanan yang akan datang. Tanah Jawa kini berada dalam fase peneguhan. Sebagian wilayah mulai pulih, sebagian lagi masih bergetar dalam senyap. Dan di antara keduanya, seorang penjaga terus melangkah, menancapkan keyakinan sedikit demi sedikit, sambil menunggu gelombang berikutnya yang pasti akan datang. Senja turun dengan warna merah yang lebih pekat dari biasanya.
Langit seperti memendam bara. Desa-desa yang mulai merasakan ketenangan kembali diuji oleh kegelisahan yang datang tanpa tanda. Ayam-ayam berkokok lebih awal. Kuda-kuda meringkik gelisah. Anak-anak yang baru saja berani bermain hingga maghrib mendadak menangis tanpa sebab. Jejak cahaya yang perlahan menyebar ternyata tidak diterima dengan diam. Bangsa jin yang selama ini terdesak mulai menunjukkan amarahnya. Gangguan tidak lagi samar. Mereka datang dengan pola yang lebih teratur, lebih terarah. Sasarannya jelas. Orang-orang yang paling dekat dengan Syekh Jumadil Kubro, salah satu muridnya terbangun di tengah malam dengan tubuh kaku. Matanya terbuka, tetapi tidak melihat. Bibirnya bergerak mengucap kata-kata yang bukan bahasanya. Keluarganya panik. Mereka memanggil warga lain, lalu memanggil sang Syekh. Ketika Syekh Jumadil Kubro tiba, udara di rumah itu terasa panas dan berat. Seolah ada sesuatu yang menolak kehadirannya. Ia duduk di samping muridnya yang terbaring. Tangannya diletakkan perlahan di atas kepala sang murid. Doa dilantunkan dengan suara stabil. Tidak keras, tidak tergesa. Namun, di setiap kalimatnya ada ketegasan yang tak bisa ditawar. Tiba-tiba, tubuh murid itu bergetar keras. Suara berat keluar dari tenggorokannya. Berbeda dari suara aslinya. Suara itu bukan sekadar jeritan. Ia mengandung kemarahan. Pergi dari tanah ini. Suara itu mendesis. Ini bukan milikmu. Warga yang menyaksikan gemetar. Ketakutan lama yang sempat surut mencoba bangkit kembali. Namun Syekh Jumadil Kubro tidak menjawab dengan amarah. Ia menguatkan zikirnya, mengulang kalimat tauhid dengan tekanan yang lebih dalam. Suara berat itu menjerit, lalu melemah. Tubuh murid itu perlahan tenang, seperti beban besar yang terangkat dari dadanya. Namun, kejadian itu bukan satu-satunya. Di desa lain, seorang perempuan mengaku melihat bayangan tinggi berdiri di ujung sawah setiap kali matahari terbenam. Di tempat lain, suara langkah terdengar mengitari rumah seorang pengikut setia sang Syekh setiap malam. Bangsa jin seperti ingin menyampaikan satu pesan. Mereka tidak akan mundur tanpa perlawanan besar. Syekh Jumadil Kubro menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar gangguan sporadis. Ini adalah amarah kolektif. Ketika wilayah mereka dipersempit, ketika pengaruh mereka melemah, mereka bereaksi dengan tekanan yang lebih keras. Mereka ingin menakut-nakuti, mereka ingin memecah barisan, mereka ingin menanamkan keraguan. Maka ia memperkuat barisan itu. Ia mengumpulkan murid-muridnya. Ia menegaskan kembali pentingnya keteguhan hati. Jangan beri ruang pada takut. Ucapnya singkat. Takut adalah pintu. Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung makna dalam. Bangsa jin tidak hanya menyerang tubuh, mereka menyerang keyakinan. Jika keyakinan retak, maka pertahanan runtuh dari dalam. Malam-malam berikutnya menjadi ujian beruntun. Angin kencang datang tanpa hujan. Api dapur mendadak padam sendiri. Bayangan melintas di sudut mata, cepat dan gelap. Namun, setiap gangguan dibalas dengan doa yang lebih kuat, zikir yang lebih padu. Pertarungan ini tidak terlihat oleh mata biasa. Tidak ada pedang terhunus. Tidak ada darah yang tumpah. Tetapi tekanan terasa nyata di udara, di dada, di pikiran. Tanah Jawa seperti berada di antara dua arus yang saling menekan. Amarah bangsa jin belum mencapai puncaknya. Apa yang terjadi baru gelombang awal dari sesuatu yang lebih besar. Mereka belum mengerahkan seluruh kekuatan. Dan Syekh Jumadil Kubro pun tahu, badai yang sesungguhnya belum tiba. Di balik senja yang memerah itu, ketegangan terus menguat. Cahaya dan bayangan berdiri saling berhadapan. Menunggu malam ketika benturan tak lagi bisa dihindari. Sejarah bergerak menuju titik yang lebih genting. Malam itu datang tanpa tanda hujan. Tetapi udara terasa seperti menjelang badai. Langit di atas tanah Jawa menghitam lebih cepat. Menelan sisa cahaya senja tanpa sisa. Angin berembus dari segala arah. Berputar tanpa pola. Membuat daun-daun bergetar seperti gemetar ketakutan. Orang-orang menutup pintu lebih awal. Mereka merasakan sesuatu sedang mengumpul. Sejak amarah bangsa jin kian nyata, tekanan di beberapa wilayah semakin pekat. Gangguan tidak lagi datang satu persatu. Mereka muncul bersamaan. Di satu desa, terdengar jeritan panjang dari arah hutan. Di desa lain, sumur yang biasanya jernih mendadak keruh dan berbau anyir. Beberapa orang jatuh sakit dengan gejala aneh. Tubuh mereka panas, tetapi kulit terasa dingin. Syekh Jumadil Kubro berdiri di halaman sebuah langgar kecil yang telah menjadi pusat pengajiannya. Wajahnya tenang, tetapi tatapannya tajam menembus gelap. Ia tahu malam ini
bukan malam biasa. Ia merasakan tekanan yang jauh lebih kuat dibanding hari-hari sebelumnya, seperti gelombang besar yang akhirnya tiba di tepi pantai. Murid-muridnya berkumpul di sekelilingnya. Mereka membaca zikir dengan suara pelan, mencoba menjaga keteguhan hati. Namun angin semakin kencang, atap langgar berderak keras, api pelita bergetar liar, hampir padam. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari arah gunung. Bukan petir biasa, suara itu seperti retakan panjang di langit. Orang-orang tersentak, beberapa jatuh terduduk, seolah ada sesuatu yang sedang dibuka dari atas. Langit benar-benar tampak terbelah oleh kilatan cahaya yang bukan kilat biasa. Tidak ada hujan, tidak ada awan tebal, tetapi cahaya itu menyambar dengan pola yang tak wajar, menyilaukan sesaat lalu menghilang, meninggalkan gelap yang lebih pekat. Pada saat itulah, tekanan mencapai puncaknya. Angin berputar membentuk pusaran besar di sekitar langgar. Debu dan daun kering terangkat tinggi. Beberapa orang berteriak ketakutan. Dari segala arah terdengar suara-suara berat, bercampur desis dan geraman. Bangsa jin tidak lagi menyembunyikan amarahnya. Mereka datang dengan kekuatan penuh. Syekh Jumadil Kubro melangkah ke tengah halaman. Ia mengangkat kedua tangannya, bukan untuk menantang, tetapi untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa. Doanya kali ini lebih panjang, lebih dalam. Setiap kalimat tauhid diucapkan dengan tekanan yang menggetarkan udara. Tekanan di sekitar mereka terasa seperti beban ribuan tangan tak terlihat yang mencoba menekan ke tanah. Beberapa muridnya hampir pingsan. Nafas mereka memburu. Tanah di bawah kaki bergetar halus, seperti menahan sesuatu yang ingin keluar dari perutnya. Lalu sebuah suara yang lebih keras dari sebelumnya terdengar, menggema di antara pusaran angin. Suara itu bukan sekadar ancaman. Ia adalah perlawanan terbuka. Hentikan, suara itu meraung, atau bumi ini akan goyah. Kalimat itu menggantung di udara seperti pedang tajam. Dalam momen genting itu, Syekh Jumadil Kubro tidak mundur. Ia tidak menurunkan tangan. Doanya semakin kuat. Zikir para murid yang sempat goyah kini menyatu lebih padu. Ketakutan yang tadi membekukan perlahan berubah menjadi keberanian yang lahir dari keputusasaan. Kilatan cahaya kembali menyambar langit. Namun kali ini, setelah cahaya itu padam, pusaran angin mulai melemah. Geraman berubah menjadi desis samar. Tekanan di dada perlahan berkurang. Tanah berhenti bergetar. Malam itu belum sepenuhnya tenang, tetapi satu hal menjadi jelas. Pertempuran telah memasuki babak terbuka. Langit yang seolah terbelah menjadi saksi bahwa benturan antara penjaga dan bangsa jin tak lagi tersembunyi. Dan meski badai mereda, bayangan belum sepenuhnya mundur. Karena ketika langit telah retak oleh amarah, maka bumi pun tengah bersiap menghadapi ujian yang lebih besar. Sejarah bergerak menuju titik yang menentukan. Fajar setelah malam ketika langit seolah terbelah datang dengan cahaya pucat. Tidak ada suara gemuruh, tidak ada pusaran angin. Namun tanah Jawa terasa seperti baru saja melewati guncangan besar. Wajah-wajah penduduk menyimpan sisa ketegangan. Mereka tahu badai telah mereda, tetapi bukan berarti berakhir. Sejak malam itu, suasana berubah drastis. Gangguan tidak lagi datang dalam bentuk suara atau bayangan yang mudah dikenali. Ia menjadi lebih dalam, lebih sunyi. Beberapa orang mengeluh dada mereka terasa berat tanpa sebab. Sebagian merasa pikirannya dipenuhi keraguan yang datang tiba-tiba. Seolah pertempuran kini berpindah dari luar menuju dalam diri manusia. Syekh Jumadil Kubro memahami arah perubahan itu. Bangsa jin telah menyadari bahwa tekanan fisik dan gangguan kasat mata tidak cukup mematahkan keteguhan. Maka mereka mengubah medan. Mereka tidak lagi mengaum dari hutan. Mereka berbisik di dalam hati. Di sebuah malam yang tenang, ia menyendiri di tempat yang sama ketika langit pernah retak. Tidak ada murid di sekelilingnya. Hanya tanah yang masih menyimpan getaran samar. Ia duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai melantunkan doa dalam sunyi yang dalam. Tiba-tiba udara di sekitarnya terasa berat. Tidak ada angin, tetapi dedaunan bergetar. Tidak ada suara keras, tetapi tekanan di dada seolah diperas. Duel itu tidak terlihat, tidak ada cahaya menyambar, tidak ada pusaran debu. Namun benturan terasa nyata. Sebuah desakan kuat seperti mencoba menekan pikirannya. Bayangan-bayangan samar melintas di ruang batinnya, membawa keraguan, membawa ancaman. Kau sendiri, bisikan itu seperti menggema dari segala arah. Tanah ini bukan untukmu. Namun keteguhan yang telah ia tanamkan selama ini
menjadi perisai yang tak tampak. Ia tidak menjawab bisikan dengan teriakan. Ia menjawab dengan ketenangan yang lebih dalam. Doanya mengalir stabil, seperti akar yang mencengkeram tanah semakin kuat ketika badai datang. Tekanan meningkat, tanah di sekitarnya bergetar halus. Batu kecil di dekatnya retak tanpa disentuh. Nafasnya sempat tertahan sesaat, tetapi tidak goyah. Ini bukan pertarungan tubuh. Ini adalah duel keyakinan. Siapa yang lebih teguh, dialah yang akan bertahan. Di desa-desa sekitar, beberapa muridnya tiba-tiba terbangun dengan dada sesak pada saat yang sama. Mereka merasakan tekanan tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Sebagian mencoba bangkit untuk berzikir, seolah hati mereka tersambung pada pertempuran yang tak terlihat itu. Lalu dalam puncak ketegangan itu, sesuatu berubah. Tekanan yang menekan pikirannya tiba-tiba terpental. Bukan karena ledakan atau suara keras, tetapi seperti gelombang yang patah ketika menghantam karang. Udara kembali normal, dedaunan berhenti bergetar, tanah diam. Syekh Jumadil Kubro membuka mata perlahan. Malam tetap gelap, tetapi ada rasa berbeda di udara. Lebih ringan, lebih lapang. Duel tanpa wujud itu tidak meninggalkan bekas luka di tubuh, tetapi jejaknya tertanam dalam poros tak terlihat yang sedang ditegakkan. Bangsa jin tidak lenyap. Mereka tidak sepenuhnya kalah. Namun untuk pertama kalinya, serangan langsung terhadap batin tidak berhasil menembus pertahanan. Mereka telah mengerahkan tekanan besar, dan ia tetap berdiri. Namun kemenangan ini belum final. Ketika satu duel usai, perlawanan biasanya tidak berhenti. Ia hanya berubah bentuk. Dan tanah Jawa, yang kini menjadi medan pertempuran keyakinan, masih menyimpan ujian yang lebih besar. Karena jika poros ini benar-benar hendak ditegakkan, maka benturan berikutnya tidak hanya akan mengguncang hati, tetapi mungkin akan mengguncang bumi itu sendiri. Beberapa hari setelah duel tanpa wujud itu, ketenangan yang terasa justru membawa firasat yang tidak biasa. Langit cerah, angin berembus lembut, sawah kembali hijau tanpa gangguan. Namun dalam ketenangan itu, ada tekanan samar yang menggantung, seperti bumi sedang menahan sesuatu di kedalamannya. Tanda-tanda muncul perlahan. Di satu desa tanah, di sekitar rumah seorang pengikut setia, mendadak retak tipis. Padahal tidak ada hujan deras atau gempa. Di tempat lain sumur yang selama ini jernih tiba-tiba surut drastis dalam semalam. Beberapa orang merasakan getaran halus di bawah kaki mereka saat malam, seperti denyut yang tidak wajar. Syekh Jumadil Kubro merasakan perubahan itu lebih dalam dari yang lain. Dalam duanya ia menangkap satu hal. Perlawanan tidak lagi sekadar gangguan atau tekanan batin. Kini, poros tanah itu sendiri sedang diuji. Bangsa jin yang terdesak tampaknya memilih cara terakhir. Jika mereka tidak bisa mematahkan keyakinan, maka mereka akan mencoba mengguncang dasar tempat keyakinan itu berdiri. Malam itu, awan gelap berkumpul tanpa hujan. Angin tidak kencang, tetapi udara terasa berat seperti sebelum gempa. Orang-orang keluar rumah, saling bertanya dengan wajah cemas. Tiba-tiba terdengar suara dalam dari perut bumi. Bukan suara keras, tetapi panjang dan rendah, seperti geraman yang merayap di bawah tanah. Tanah mulai bergetar. Getaran itu bukan gempa besar yang merobohkan rumah, namun cukup kuat untuk membuat orang terhuyung. Beberapa genting berjatuhan. Air di dalam kendi beriak hebat. Anak-anak menangis. Para lelaki berusaha menenangkan keluarga mereka, tetapi ketakutan menjalar cepat. Di tengah kekacauan itu, Syekh Jumadil Kubro berdiri di halaman terbuka. Ia tidak berlindung, ia tidak berlari. Ia memandang tanah yang bergetar dengan wajah tegas. Ia tahu, ini bukan sekadar fenomena alam. Ini adalah tekanan terakhir yang dikerahkan dari alam tak terlihat. Suara berat yang pernah terdengar di malam-malam sebelumnya, kini kembali. Lebih dalam, lebih luas. Seolah datang dari bawah tanah. Poros ini akan patah. Gema itu terasa di dada, lebih dari di telinga. Getaran semakin kuat. Beberapa orang tersungkur. Retakan kecil muncul di tanah lapang. Untuk sesaat, seolah bumi benar-benar akan goyah. Dalam momen genting itu, Syekh Jumadil Kubro mengangkat kedua tangannya. Doanya tidak panjang, tetapi padat. Kalimat tauhid diucapkan dengan tekanan penuh. Bukan hanya dari bibir, tetapi dari keyakinan yang telah teruji oleh duel dan badai. Murid-muridnya yang sempat panik mulai mengikuti. Zikir terdengar bersahut-sahutan. Awalnya terputus-putus, lalu semakin padu. Suara manusia yang menyatu dalam doa menciptakan getaran yang berbeda di udara. Getaran tanah mencapai puncaknya.
Air dalam sumur beriak liar. Burung-burung terbang panik dari pepohonan. Seolah ada tarikan besar dari bawah yang mencoba meruntuhkan keseimbangan. Lalu, perlahan, getaran itu melemah. Suara dalam yang tadi menggema mulai meredup. Retakan di tanah tidak bertambah. Air kembali tenang. Orang-orang yang terjatuh perlahan bangkit dengan napas tersengal. Tanah tidak runtuh. Poros itu tidak patah. Namun semua yang menyaksikan tahu bahwa mereka baru saja melewati ambang kehancuran. Jika doa itu goyah, jika keteguhan itu retak, mungkin bumi benar-benar akan bergeser lebih jauh. Malam itu menjadi saksi bahwa pertarungan telah menyentuh batas terdalam. Bangsa jin telah mencoba mengguncang dasar pijakan manusia. Dan meski tidak berhasil menjatuhkan, mereka telah menunjukkan bahwa pertempuran belum selesai. Tanah Jawa kini berdiri di ujung keseimbangan yang rapuh. Satu langkah salah bisa mengubah segalanya. Dan Syekh Jumadil Kubro tahu, setelah bumi hampir goyah, langkah berikutnya tidak lagi bisa ditunda. Karena untuk meneguhkan poros itu selamanya, sesuatu harus benar-benar ditancapkan di jantung tanah ini. Setelah malam ketika bumi hampir goyah, suasana tidak lagi sama. Udara terasa lebih hening, tetapi bukan hening yang damai. Hening itu seperti jeda sebelum keputusan besar diambil. Orang-orang berjalan lebih pelan. Mereka menatap tanah yang sempat retak dengan perasaan campur aduk lega karena selamat, tetapi sadar bahwa keseimbangan belum benar-benar kokoh. Syekh Jumadil Kubro mengasingkan diri beberapa hari. Ia tidak menerima tamu. Ia tidak mengisi pengajian seperti biasa. Ia memilih sebuah tempat di lereng yang sunyi, dekat titik yang pernah menjadi pusat pusaran angin dan getaran tanah. Tempat itu sederhana. Hanya hamparan tanah lapang dengan batu besar di tengahnya. Namun disitulah ia merasakan simpul yang harus diteguhkan. Ia duduk berhari-hari dalam zikir yang panjang. Siang dan malam seperti melebur. Murid-muridnya hanya melihat dari kejauhan, menjaga tanpa berani mendekat. Mereka tahu, apa yang sedang terjadi bukan sekadar ibadah biasa. Ini adalah penentuan poros. Di malam ketiga, langit cerah tanpa awan. Bintang bertabur terang, seolah menjadi saksi. Namun udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menunggu keputusan akhir. Syekh Jumadil Kubro berdiri di hadapan batu besar itu. Tangannya menyentuh permukaannya yang dingin. Ia menutup mata dan mengucapkan kalimat tauhid dengan tekanan yang lebih dalam dari sebelumnya. Angin mulai bergerak perlahan. Bukan badai, tetapi putaran lembut yang mengelilingi tempat itu. Tanah di bawah kakinya terasa bergetar tipis, seperti denyut yang mencari arah. Ia lalu berlutut dan meletakkan kedua tangannya di tanah. Doanya mengalir, panjang, penuh keteguhan. Dalam doa itu, ia tidak meminta kekuasaan. Ia tidak meminta kemenangan pribadi. Ia memohon agar tanah ini diteguhkan dalam tauhid, agar porosnya terikat pada Yang Maha Esa, agar setiap celah yang selama ini menjadi pintu gangguan tertutup rapat. Tiba-tiba tekanan besar kembali terasa, lebih kuat dari sebelumnya, tetapi lebih terfokus. Seolah seluruh kekuatan bangsa jin yang tersisa berkumpul di satu titik. Udara menebal, nafas terasa berat. Dari kejauhan terdengar suara seperti desisan panjang, penuh amarah dan keputusasaan. Tanah di bawah tangannya bergetar lebih keras. Batu besar di depannya retak halus. Murid-muridnya yang menyaksikan dari jauh hampir berlari mendekat. Tetapi kaki mereka seolah tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Dalam puncak tekanan itu, Syekh Jumadil Kubro mengangkat kedua tangannya ke langit. Kalimat tauhid dilantunkan dengan suara yang menggema, tidak keras, tetapi menembus ruang. Setiap kata terasa seperti palu yang memukul simpul tak kasat mata di jantung bumi. Lalu ia menurunkan tangannya dan menghentakkan telapak tangannya ke tanah dengan penuh keyakinan. Tidak ada ledakan besar, tidak ada cahaya menyilaukan, namun getaran yang tadi liar mendadak terhenti. Angin berhenti berputar. Desisan panjang berubah menjadi gema yang menjauh, semakin samar, lalu hilang. Tanah menjadi diam. Batu besar di hadapannya terbelah tipis di tengah, tetapi tidak runtuh. Retakan itu seperti tanda bahwa sesuatu telah ditancapkan, bukan secara fisik, tetapi secara maknawi. Paku bumi itu bukan besi atau kayu. Ia adalah keteguhan yang mengikat poros tak terlihat pada satu titik yang tak tergoyahkan. Udara berubah, lebih lapang, lebih ringan. Tekanan yang selama ini terasa di dada menghilang perlahan. Murid-muridnya melangkah mendekat dengan mata berkaca-kaca.
Mereka tidak melihat apa yang ditancapkan, tetapi mereka merasakan perubahan yang nyata. Syekh Jumadil Kubro berdiri perlahan. Wajahnya lelah tetapi tenang. Ia tahu apa yang harus dilakukan telah dilakukan. Poros itu kini tertancap. Namun, ia juga sadar, setiap peneguhan selalu meninggalkan jejak, dan bangsa jin yang terdesak mungkin mundur, tetapi bukan berarti lupa. Tanah Jawa malam itu berdiri dalam keseimbangan baru. Paku bumi telah ditancapkan di jantungnya, tetapi sejarah belum selesai bergerak, karena setiap poros yang tegak akan selalu diuji oleh waktu. Malam setelah paku bumi ditancapkan, terasa sunyi dengan cara yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Bukan sunyi karena ketakutan, melainkan sunyi yang dalam. Seperti tanah yang baru saja berhenti bergetar setelah badai panjang. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah yang segar. Namun di balik ketenangan itu, ada gema terakhir yang belum sepenuhnya padam. Di beberapa desa, orang-orang terbangun menjelang fajar karena mimpi yang sama. Mereka mendengar jeritan panjang, jauh, seperti suara yang datang dari dalam bumi, lalu menjauh ke arah yang tak diketahui. Jeritan itu tidak terdengar oleh telinga biasa, tetapi terasa di dada. Sebuah ratapan yang penuh amarah dan kehilangan. Bangsa jin yang selama ini menekan dan melawan, kini merasakan poros yang tak lagi bisa mereka geser. Tancapan itu bukan hanya simbol. Ia seperti segel yang menutup sela-sela yang dulu mereka kuasai. Tempat-tempat yang pernah menjadi pusat gangguan, kini terasa hambar bagi mereka. Ruang yang dulu mudah dimasuki, kini terasa tertutup rapat. Namun sebelum benar-benar mundur, mereka mengerahkan sisa kekuatan. Di satu malam yang tenang, angin tiba-tiba berhenti total. Tidak ada suara serangga, tidak ada gerak dedaunan. Hening itu terlalu sempurna, terlalu kosong. Beberapa orang merasa bulu kuduk mereka berdiri tanpa sebab. Seekor kuda menendang pintu kandangnya dengan panik. Syekh Jumadil Kubro yang sedang berzikir merasakan tekanan tipis kembali muncul, seperti riak kecil setelah gelombang besar. Ia membuka mata perlahan. Ia tahu, ini bukan serangan seperti sebelumnya. Ini adalah perlawanan terakhir. Jeritan terakhir sebelum kekuatan itu benar-benar menjauh. Tiba-tiba terdengar suara panjang, melengking rendah, menggema di antara pepohonan dan perbukitan. Tidak semua orang mendengarnya, tetapi mereka yang peka merasakan jantung mereka berdebar lebih keras. Suara itu bukan sekadar ancaman. Ia adalah kesedihan yang bercampur amarah. Seolah sesuatu yang selama ini berkuasa, kini terpaksa melepaskan cengkramannya. Beberapa muridnya hampir goyah. Mereka mengingat malam-mulam ketika bumi bergetar dan langit terbelah. Mereka takut pertempuran akan kembali. Namun, Syekh Jumadil Kubro tetap duduk tegak. Ia tidak bangkit, ia tidak berteriak. Ia hanya melanjutkan zikirnya dengan ritme yang sama. Keteguhan, ucapnya pelan kepada murid yang duduk paling dekat. Jangan beri ruang. Kalimat itu sederhana, tetapi menjadi jangkar bagi yang mendengarnya. Mereka kembali menundukkan kepala. Zikir dilantunkan bersama. Tidak keras, tetapi padu. Hening yang tadi kosong, kini terisi oleh suara keyakinan. Jeritan itu terdengar sekali lagi, lebih lemah, seperti gema yang tertinggal di lembah jauh. Lalu perlahan suara itu memudar. Angin kembali berembus. Serangga kembali bersuara. Hening yang menekan berubah menjadi hening yang damai. Sejak malam itu, gangguan besar tidak lagi muncul. Tidak ada pusaran angin liar, tidak ada getaran tanah tanpa sebab. Tempat-tempat yang dulu menjadi pusat ketakutan, kini terasa biasa. Anak-anak bermain hingga senja tanpa rasa cemas. Orang-orang berjalan melewati pohon tua tanpa menoleh dua kali. Namun Syekh Jumadil Kubro tahu, ini bukan berarti bangsa jin lenyap. Mereka tetap ada, hidup di alam mereka sendiri. Tetapi poros tanah ini kini bukan lagi milik ketakutan. Ia telah diikat pada keyakinan yang kokoh. Jeritan dari alam gaib itu menjadi penanda berakhirnya satu babak besar. Tetapi setiap akhir selalu membuka kemungkinan baru. Tanah Jawa kini berdiri lebih tenang, namun sejarah tidak pernah berhenti di satu titik. Karena di balik ketenangan yang tercipta, waktu terus bergerak. Dan setiap poros yang telah ditegakkan akan diuji oleh generasi berikutnya. Pagi-pagi di Tanah Jawa kini terasa berbeda. Kabut tetap turun di lereng gunung, tetapi tidak lagi membawa rasa was-was. Suara ayam berkokok terdengar biasa. Anak-anak berlari di pematang sawah, tanpa menoleh ke arah hutan dengan mata takut. Sesuatu yang selama ini menekan dada masyarakat perlahan menghilang, seperti beban yang akhirnya dilepaskan. Desa-desa yang dulu dikenal angker, kini mulai hidup lebih terbuka.
Pohon besar di tepi pemakaman yang dahulu dihindari, kini menjadi tempat orang berteduh saat siang. Sumber mata air yang pernah dianggap dikuasai makhluk tak kasat mata, kembali didatangi untuk mengambil air tanpa ritual berlebihan. Ketakutan yang diwariskan turun-temurun perlahan digantikan oleh keyakinan yang lebih teguh. Orang-orang mulai menyebut nama Syekh Jumadil Kubro dengan sebutan baru. Bukan hanya sebagai alim atau pendakwah, mereka menyebutnya penjaga. Penjaga yang tidak membawa senjata, tetapi menegakkan poros yang tak terlihat. Penjaga yang berdiri ketika bumi hampir goyah. Namun ia sendiri tidak pernah menyebut dirinya demikian. Ia tetap berjalan dari desa ke desa dengan cara yang sama seperti awal kedatangannya. Mengajarkan tauhid, menguatkan hati, mengingatkan bahwa ketenangan bukan berasal dari dirinya, melainkan dari keteguhan manusia kepada Tuhan. Perubahan yang terjadi tidak hanya terasa secara gaib, ia juga meresap ke kehidupan sehari-hari. Orang-orang mulai berani meninggalkan kebiasaan lama yang dipenuhi rasa takut. Mereka tidak lagi menggantungkan keselamatan pada benda atau tempat tertentu. Mereka belajar bahwa poros tanah ini telah ditegakkan, tetapi poros hati masing-masing harus tetap dijaga. Di lereng yang pernah menjadi pusat pusaran angin, kini hanya terdengar suara dedaunan yang digoyang angin biasa. Batu besar yang pernah retak tipis tetap berdiri di tempatnya, menjadi saksi diam sebuah peristiwa yang tidak semua orang pahami sepenuhnya. Bagi sebagian orang, itu hanya batu. Bagi yang menyaksikan, itu tanda bahwa sesuatu pernah ditancapkan di sana. Namun ketenangan ini tidak membuat Syekh Jumadil Kubro lengah. Ia tahu, keseimbangan bukan sesuatu yang sekali ditegakkan lalu selesai. Ia harus dijaga oleh generasi berikutnya. Ia harus dipahami bukan sebagai kisah heroik, tetapi sebagai tanggung jawab. Maka ia mulai memperhatikan murid-muridnya dengan lebih saksama. Ia melihat siapa yang hatinya paling teguh, siapa yang tidak mudah goyah oleh gangguan kecil, siapa yang memahami bahwa paku bumi bukan sekadar cerita, melainkan amanah. Di beberapa malam, ia duduk bersama murid-murid terdekatnya. Tidak ada cerita tentang duel atau pusaran angin. Ia berbicara tentang pentingnya menjaga keseimbangan, tentang bagaimana cahaya harus terus dirawat agar bayangan tidak kembali menguat. Kalimatnya sederhana, tetapi syarat makna. Jika hati goyah, ucapnya suatu malam, tanah pun akan ikut goyah. Tanah Jawa kini kembali tenang. Gangguan besar mereda. Jeritan dari alam gaib tidak lagi terdengar. Namun sejarah tidak pernah berhenti pada ketenangan semata. Di balik damai yang terasa, waktu terus berjalan. Anak-anak yang kini bermain di sawah akan tumbuh menjadi generasi berikutnya. Mereka mungkin tidak menyaksikan langit terbelah atau bumi bergetar, tetapi mereka akan hidup di atas poros yang telah ditegakkan. Dan suatu hari nanti, ketika ujian baru datang, tanah ini akan kembali mencari penjaga. Karena ketenangan yang sejati bukan sekadar hasil dari satu pertempuran, melainkan warisan yang harus terus dijaga. Waktu bergerak pelan, tetapi pasti, tanah Jawa yang telah kembali tenang, tidak lagi dipenuhi pusaran angin liar atau getaran tak wajar. Namun di balik ketenangan itu, Syekh Jumadil Kubro memahami satu hal. Poros yang telah ditegakkan tidak boleh bergantung pada satu tubuh, satu usia, satu zaman. Ia mulai memanggil murid-muridnya satu persatu, bukan untuk menceritakan kebesaran peristiwa yang telah mereka lewati, melainkan untuk menanamkan tanggung jawab. Ia tidak pernah berkata bahwa mereka akan menjadi penjaga berikutnya. Ia hanya berbicara tentang amanah. Di sebuah malam yang diterangi cahaya bulan, ia duduk bersama beberapa murid terdekatnya di lereng yang pernah menjadi pusat benturan. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah yang kini terasa damai. Di tempat itulah, ia berbicara lebih dalam dari biasanya. Poros ini, ucapnya pelan, tidak akan selamanya terjaga jika hati manusia lengah. Murid-muridnya menyimak dalam diam. Mereka telah menyaksikan bagaimana bumi hampir goyah. Mereka merasakan tekanan dari alam tak terlihat. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kisah, tetapi kenyataan yang menggetarkan. Syekh Jumadil Kubro mulai menugaskan mereka ke berbagai penjuru. Ada yang diminta menetap di desa terpencil. Ada yang diperintahkan membuka pengajian di wilayah yang dahulu dikenal keras dan sulit menerima ajaran baru. Ia menyebarkan mereka seperti cahaya kecil yang harus tumbuh di banyak tempat. Warisan itu bukan berupa benda, tidak ada tongkat sakti, tidak ada kitab rahasia yang berisi mantra-mantra gaib. Warisan itu adalah tauhid yang teguh,
keyakinan yang tidak mudah digoyahkan, dan kesadaran bahwa menjaga keseimbangan berarti menjaga hati manusia. Beberapa muridnya kelak dikenal luas. Mereka akan menjadi ulama besar, mereka akan menjadi poros-poros baru di tanah Jawa. Namun pada malam-malam awal itu, mereka hanyalah murid yang belajar menahan rasa takut dan menjaga keteguhan. Tanah Jawa perlahan memasuki babak baru. Ajaran tauhid menyebar lebih luas. Desa-desa yang dulu dipenuhi rasa was-was, kini memiliki langgar kecil, tempat zikir dilantunkan setiap malam. Ketakutan terhadap makhluk tak terlihat tidak lagi menjadi pusat kehidupan. Manusia mulai berdiri lebih tegak. Namun Syekh Jumadil Kubro tidak pernah menganggap perlawanan telah selesai untuk selamanya. Ia tahu bangsa jin tidak musnah. Mereka hanya mundur ke wilayahnya sendiri. Jika manusia kembali membuka celah ketakutan dan kesyirikan, celah itu bisa kembali dimasuki, maka ia terus mengingatkan murid-muridnya tentang pentingnya menjaga niat. Jangan biarkan hati mencari kekuatan selain Tuhan, katanya suatu malam. Karena saat itu terjadi, poros yang kita tegakkan akan retak dari dalam. Usianya perlahan menua. Langkahnya tidak lagi sekuat dulu, tetapi wajahnya tetap menyimpan ketenangan yang sama, seperti ketika ia berdiri di tengah pusaran angin. Ia melihat murid-muridnya tumbuh. Ia menyaksikan ajaran itu mengakar. Warisan itu kini menyebar seperti akar pohon besar. Tidak terlihat di permukaan, tetapi mencengkram tanah dengan kuat. Dan dari akar-akar itu, kelak akan tumbuh para wali yang menjaga keseimbangan di zamannya masing-masing. Tanah Jawa berdiri di atas poros yang telah ditegakkan. Namun poros itu kini tidak hanya bergantung pada satu nama. Ia hidup dalam banyak hati. Sejarah bergerak maju, penjaga pertama telah menancapkan paku bumi. Kini, penjaga-penjaga berikutnya mulai mengambil tempatnya dalam sunyi, tanpa gemuruh, tetapi dengan tanggung jawab yang sama besar. Tahun-tahun berlalu seperti angin yang tak terlihat namun terasa. Tanah Jawa terus berubah. Desa-desa tumbuh. Langgar-langgar kecil menjelma pusat pengajaran. Nama Syekh Jumadil Kubro semakin dihormati. Tetapi kisah tentang malam ketika langit terbelah dan bumi hampir goyah perlahan berubah menjadi bisikan. Tidak semua yang terjadi dicatat dalam tulisan. Sebagian hanya hidup dalam ingatan murid-muridnya. Sebagian lagi disimpan dalam cerita lisan yang diceritakan dengan suara pelan di malam hari, tentang pusaran angin, tentang getaran tanah, tentang tancapan paku bumi yang tak terlihat mata, tetapi terasa dampaknya. Tempat di lereng gunung yang pernah menjadi pusat benturan, kini tampak biasa. Batu besar yang retak tipis tetap berdiri, diterpa panas dan hujan. Orang yang tidak tahu akan menganggapnya sekadar batu tua. Namun bagi yang pernah menyaksikan, retakan itu adalah tanda waktu mulai menutupi jejak-jejak peristiwa besar itu. Generasi baru lahir tanpa menyaksikan malam-malam genting. Mereka tumbuh dalam ketenangan yang diwariskan. Mereka tidak lagi hidup dalam tekanan yang sama. Namun ketenangan seringkali membuat manusia lupa bagaimana ia diperjuangkan. Beberapa murid senior Syekh Jumadil Kubro mulai menyadari satu hal. Kisah besar ini tidak bisa dibiarkan hilang sepenuhnya, tetapi juga tidak bisa dibuka seluruhnya. Ada bagian yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah ditempa. Maka, rahasia tentang paku bumi tidak pernah dijelaskan secara gamblang. Tidak ada peta yang menunjukkan titiknya. Tidak ada upacara besar yang merayakan penancapannya. Ia disembunyikan oleh waktu, bukan untuk dihapus, tetapi untuk dijaga. Syekh Jumadil Kubro sendiri semakin jarang berbicara tentang peristiwa itu. Ketika seseorang bertanya tentang gangguan masa lalu, ia hanya tersenyum tipis. Jaga hati, ucapnya singkat. Itu cukup. Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi mengandung kedalaman yang sulit dipahami oleh mereka yang hanya mencari kisah heroik. Ia tidak ingin orang terpaku pada keajaiban. Ia ingin mereka memahami tanggung jawab. Namun, di beberapa malam tertentu, ketika angin berembus lebih dingin dari biasanya, sebagian orang tua mengaku masih mendengar gema samar dari arah lereng. Bukan jeritan seperti dulu, melainkan sisa gema yang jauh. Seperti pengingat bahwa alam tak terlihat tetap ada, hanya saja kini terikat pada batasnya. Rahasia itu semakin terkubur seiring waktu berjalan. Murid-murid yang menyaksikan peristiwa besar satu persatu wafat. Generasi berikutnya hanya mendengar cerita dalam versi yang lebih lembut, lebih simbolis. Paku bumi menjadi istilah yang terdengar seperti legenda.
Namun legenda seringkali berakar pada kenyataan yang tak lagi diceritakan secara utuh. Tanah Jawa berdiri tenang di atas poros yang telah ditegakkan. Namun, waktu adalah ujian yang berbeda dari pusaran angin dan getaran tanah. Jika generasi baru tidak memahami maknanya, poros itu bisa melemah, bukan karena serangan luar, tetapi karena kelalaian dalam. Syekh Jumadil Kubro memandang perubahan zaman dengan ketenangan. Ia tahu, setiap zaman memiliki ujiannya sendiri. Ia telah melakukan bagiannya. Kini waktu yang akan menguji, apakah warisan itu tetap dijaga. Rahasia yang disembunyikan waktu bukan berarti hilang. Ia hanya menunggu hati yang siap untuk memahaminya kembali. Dan di balik kisah yang semakin samar, poros itu tetap tertancap, diam, teguh. Menunggu apakah generasi berikutnya akan menjaga, atau membiarkannya menjadi sekadar cerita tanpa makna. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak yang tak selalu terlihat. Generasi berganti. Nama Syekh Jumadil Kubro tetap disebut dengan hormat. Tetapi kisah tentang pusaran angin dan bumi yang hampir goyah perlahan menjelma legenda. Namun tanah Jawa tidak pernah benar-benar lupa. Di lereng yang sunyi itu, batu besar yang retak tipis masih berdiri. Hujan turun, silih berganti, lumut tumbuh dan mengering. Namun ada sesuatu yang tak berubah. Udara di sekitarnya terasa lebih hening dibanding tempat lain. Bukan hening yang menekan, melainkan hening yang terjaga. Anak-anak yang bermain di sekitar lereng itu tidak mengetahui apa yang pernah terjadi. Mereka hanya merasakan tempat itu teduh. Para petani yang melintas tidak lagi membawa rasa takut. Mereka berjalan biasa, seperti tanah itu memang selalu damai. Namun sesekali, ketika malam terlalu sunyi dan angin berhenti total, sebagian orang tua mengaku merasakan getaran halus di dada. Bukan getaran ancaman, melainkan pengingat, seolah poros itu masih berdenyut, memastikan keseimbangan tetap terjaga. Para murid yang telah menjadi wali di berbagai penjuru terus menyebarkan ajaran tauhid. Mereka tidak pernah mengumumkan diri sebagai penjaga paku bumi. Mereka hanya menegakkan keyakinan, menguatkan hati manusia, dan menjaga agar ketakutan tidak kembali berkuasa. Karena mereka memahami satu hal, paku bumi bukan benda yang bisa dipindahkan atau dicabut. Ia adalah ikatan antara bumi dan keyakinan manusia. Selama hati tetap teguh, poros itu tetap tertancap. Namun, zaman selalu berubah. Datang masa ketika manusia mulai sibuk dengan urusannya sendiri. Ketika kemakmuran membuat sebagian orang lupa pada akar. Ketika doa mulai dipersingkat dan keyakinan mulai dicampur dengan keraguan. Pada saat-saat seperti itulah, poros itu diuji dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dengan pusaran angin atau getaran tanah, melainkan dengan kelengahan. Beberapa kejadian kecil mulai terdengar di sudut-sudut terpencil. Bukan gangguan besar seperti dahulu, tetapi bisikan kecil yang mencoba kembali mencari celah. Namun setiap kali itu terjadi, selalu ada hati yang tergerak untuk menguatkan zikir. Selalu ada sosok yang berdiri, meski tanpa nama besar. Itulah warisan sejati yang ditinggalkan. Syekh Jumadil Kubro mungkin telah kembali kepada Tuhannya. Murid-murid yang menyaksikan pertempuran besar pun telah lama wafat. Namun, paku bumi itu tetap ada. Ia tidak terlihat, tidak dipamerkan, tetapi terasa dalam keseimbangan yang terus terjaga. Tanah Jawa masih berdiri, gunung-gunung masih tegak, sungai-sungai masih mengalir. Dan di balik semua itu, poros tak kasat mata terus menahan agar keseimbangan tidak tergelincir. Namun pertanyaan itu selalu menggantung di udara seperti kabut tipis di pagi hari. Jika suatu hari nanti, manusia kembali membuka pintu ketakutan, jika keyakinan kembali goyah, jika poros hati mulai retak, apakah paku bumi itu akan tetap kuat, ataukah tanah ini akan kembali mencari penjaga? Sejarah tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya bergerak dalam sunyi, menunggu waktu yang tepat untuk kembali diuji. Dan di atas tanah yang tampak tenang ini, paku bumi masih tertancap diam, teguh, dan setia menunggu apakah generasi berikutnya siap menjaganya.